Salam sehat. Senang rasanya berjumpa kembali dengan adik-adik, saudara-saudara, dan Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini adalah merupakan sukacita ketika kita dapat berkumpul walaupun melalui media Zoom, YouTube, maupun Facebook untuk saling menguatkan, mendoakan, bahkan belajar bersama-sama tentang apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Pembicara kita pada malam hari ini masih dengan semangat yang sama tentunya, yaitu Pendeta Roni Wenas, Direktur Pemuda Advent Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan pada malam hari ini, dia akan membawakan topik bagaimanakah karakter Allah. Tentunya kita akan lebih menyayangi Tuhan, mencintai Allah ketika kita mengenalnya. Untuk itu, sebelum kita memulai acara ini mendengarkan firman yang akan dibawakan hamba Tuhan Pendeta Roni Wenas, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu, menyampaikan rasa syukur kami karena kesempatan yang indah masih Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Anak-anak-Mu yang rindu mengenal Engkau melalui belajar Alkitab online pada malam hari ini. Tuhan, kiranya kuasa-Mu lah yang akan memberikan kekuatan kepada hamba-Mu Pendeta Roni Wenas yang akan membawakan firman Tuhan. Engkaulah juga yang mengatur segala peralatan yang digunakan, bahkan internet dapat berjalan dengan baik, dan semua kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kasih Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami dalam pertemuan ini. Ditinggikan dan diagungkanlah nama-Mu ya Tuhan. Dengarlah doa kami ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kesempatan yang indah ini, kami persilahkan kepada Pendeta Roni Wenas. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam Pendeta. Oh ya. Oke. Puji Tuhan, oleh karena malam ini kita kembali bersama-sama, saya lihat ada begitu banyak adik-adik kita yang ikut pelajaran. Ya, luar biasa ya. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran malam yang kedua. Judulnya adalah karakter Allah. Anak-anak muda pasti tahu kalau kita ingin berteman dan lebih dekat, pasti kita ingin tahu karakter sahabat kita. Karena tadi sudah dibilang oleh Pendeta Tambunan, tak kenal maka tak sayang. Begitu pula dengan tokoh dalam Alkitab, yaitu Allah sendiri, ya, yang tadi malam kita sudah pelajari lebih spesifik adalah Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tentu ingin mengenal Allah itu lebih baik. Supaya dengan mengenal, kita makin mengerti dan akhirnya menyayangi. Dan itulah yang kita pelajari. Karena Alkitab, ketika kita baca, dia bukan saja menjelaskan tentang rumus-rumus kehidupan yang baik. Bukan sekedar mendengarkan nasihat-nasihat yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Tapi yang paling utama, Alkitab ini menceritakan tokoh utama, yaitu Allah sendiri. Nah, malam ini kita akan mempelajari bagaimana pentingnya kita mengenal Allah itu sendiri. Untuk itu, sekali lagi kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami puji dan besarkan nama-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih dan penuh kemurahan. Saat ini ya Tuhan, kami kembali ingin belajar firman Tuhan. Kami rindu malam kedua ini dari bulan November ini. Kami mau mengenal Allah lebih dalam. Dan pada malam hari ini kami akan belajar karakter Allah. Kami manusia yang penuh keterbatasan,
Tuhan ampuni dan layakkan kami. Biarlah Roh Kudus yang menyertai dan memberikan kami konsentrasi dan juga tuntunan Roh-Mu untuk kami boleh mengerti dan akhirnya kami lebih mengasihi Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salah satu yang Yesus katakan, ya kita sudah belajar juga ini, bahwa mengenal Allah itu penting, yaitu di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Tadi malam saya sudah ucapkan, dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita akan banyak membaca ayat-ayat ya yang berkaitan dengan karakter Allah. Jadi ketika saudara dan saya ingin memiliki hidup yang kekal, Yesus memberikan rumus yang sederhana. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu? Yaitu jika kita mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata mengenal ini adalah kata yang mengajak kita bukan sekedar mengenal, tapi memahami dan akhirnya mengasihi Dia. Inilah konteks kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal sebenarnya tidak sulit, tetapi dia perlu mengenal Allah, memahami, mengasihi, akhirnya mengikuti Allah dengan petunjuk-petunjuk yang Dia berikan. Karena hanya dengan kita mengasihi Allah, hanya dengan menerima kasih Allah, maka kita akan dituntun sampai kepada hidup yang kekal, sampai kerajaan surga yang kita nanti-nantikan. Baik, kita akan lihat, yaitu Allah itu adalah kekal, ya. Jadi Allah yang adalah tokoh Alkitab dikatakan dia adalah kekal. Di dalam Mazmur 90 ayat 2 dikatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ya. Jadi Allah yang kita mau kenal karakternya, dia adalah Allah yang kekal. Allah yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Dan dialah Allah. Dan bukan itu saja, sampai selama-lamanya. Dunia ini ketika sudah jatuh dalam dosa, segala sesuatu itu terbatas. Ya. Usia manusia rata-rata sekarang 70-80 tahun. Rata-rata. Ada yang memang mencapai 100 tahun. Tetapi Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu. Karena Allah memiliki satu karakter, yaitu dia memiliki kekekalan. Memiliki sifat yang kekal. Ya, yang tidak dimiliki oleh manusia. Kemudian dikatakan di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 20. Allah yang kita akan kenal di dalam Alkitab ini, ya, di dalam kitab suci yang adalah kitab yang diinspirasikan oleh Allah melalui Roh Kudusnya. Dia adalah Allah yang penuh kuasa dan hikmat. Daniel 2 ayat 20 dikatakan, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Jadi Allah yang kita kenal adalah Allah yang memiliki kuasa, ya, yang memiliki hikmat, sumber hikmat, ya. Allah rindu agar kita mengerti Dia, bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang maha kuasa ini, walaupun pengenalan kita terbatas, tapi kita bersyukur kembali bahwa kitab suci ini memberitahukan kepada kita siapa Allah. Itulah sebabnya Daniel mengatakan, terpujilah Allah, terpujilah namamu ya Allah, sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena dialah hikmat dan
kekuatan atau kuasa. Kemudian kita akan lihat yang berikutnya. Dikatakan di dalam Daniel 2 ayat 21, dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Allah yang kita mau pelajari malam ini, yang kita mau kenal ini, yang menuntun kita kepada hidup yang kekal, dia lebih berkuasa dari pemerintah. Dialah pemerintah alam semesta, termasuk planet bumi ini. Itulah sebabnya firman Tuhan menegaskan dia memecat raja dan dia juga mengangkat raja. Itulah Allah kita, Allah yang kita mau kenalin. Dikatakan dia juga memberitahukan dari mulanya hal-hal yang kemudian. Ya. Di dalam Yesaya 46 ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi Allah yang kita kenal ini adalah Allah yang sanggup memberitahukan hal-hal yang kemudian. Dia sudah kasih tahu jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian dikatakan kemampuan Allah, hanya Allah yang mampu. Di dalam Yesaya 45 ayat 21 dikatakan, beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Jadi Allah lah yang mampu untuk memberitahukan sejak dahulu. Dan Allah juga yang mampu di saat yang sama sebagai Allah yang adil, dan di saat yang sama dia juga mau menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya hanya Allah yang mampu. Hanya Allah yang bisa menjadi Allah yang benar dan adil. Di saat yang sama, Allah ini adalah juru selamat. Jadi kalau kriteria satu oknum mau jadi juru selamat, dia harus adalah Allah. Tidak boleh ada yang selain Allah. Hanya Allah. Ya. Itulah sebabnya kita nanti akan pelajari lebih jauh bahwa kenapa Yesus bisa menjadi kriteria layak menjadi juru selamat. Karena dia adalah Allah. Dia sanggup menyatakan keadilan di saat yang sama. Dirinya sanggup menjadi juru selamat. Inilah hal yang sangat penting. Karena hanya Allah yang mampu memiliki hal demikian. Baik. Dan yang berikut, ya, Allah adalah pencipta, ya. Allah adalah pencipta, ya. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, kata menciptakan ini dari bahasa aslinya menggunakan bara. Dan bara ini hanya digunakan subjeknya adalah Allah. Ya. Manusia yang hebat, ya, walaupun dia membuat sesuatu yang luar biasa, tapi tidak menggunakan kata bara dalam bahasa aslinya. Karena bara hanya digunakan untuk menyatakan subjek Allah yang layak menciptakan. Karena menciptakan adalah juga dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kuasa Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita mau terangkan ayat ini, ya, langit dan bumi ada karena Allah yang menciptakan. Kalau Allah tidak menciptakan, maka langit dan bumi tidak pernah ada.
Dialah pencipta. Dialah Allah, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi bisa ada karena Allah melakukan tindakan menciptakan. Luar biasa kalimat pendahuluan dari Musa yang diinspirasikan menulis kalimat pendahuluan ini. Musa sedang memastikan kepada manusia bahwa adanya langit dan bumi itu karena ada tindakan seorang pribadi yang punya kuasa yang luar biasa, yaitu Allah. Dialah yang mempunyai kuasa sehingga langit dan bumi ini ada. Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang seperti aku, kata Allah. Allah lah yang melakukannya. Saudara-saudara, Musa dibesarkan di dalam pendidikan, yaitu di universitas di Mesir. Mesir adalah negara superpower pada zaman itu. Banyak ilmu yang dipelajari oleh Musa. Dan salah satu ilmu yang dipelajari oleh Musa adalah bagaimana teori-teori yang muncul tentang terjadinya langit dan bumi. Tetapi ketika Musa mendapat inspirasi oleh Tuhan, waktu dia berada di padang belantara menjadi gembala kawanan domba, Allah menunjukkan kepada dia, menginspirasikan kepada dia bahwa dialah yang menjadikan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi. Dan ini dia tulis untuk memastikan sebagai kalimat pendahuluan sebelum dia jelaskan tentang proses penciptaan itu, untuk menyatakan kepada para pembacanya, termasuk saudara dan saya pada malam hari ini, bahwa pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oke. Di dalam Mazmur lebih dijelaskan lagi, Mazmur 33 ayat 6 dan 9, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, firman itu sedang menciptakan sesuatu di dalam diri kita tanpa kita sadari ketika kita menyerahkan betul-betul diri kita kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ini Mazmur menegaskan bahwa Allah lah pencipta. Dialah satu-satunya yang benar-benar sebagai pencipta itu sendiri. Tidak ada yang lain. Dunia ini ada bukan oleh karena cerita-cerita yang menyatakan bahwa bumi ini adalah kelahiran oleh karena perkawinan antara planet ini ataupun planet satu, macam-macam teori, ya. Tetapi langit dan bumi ini ada oleh karena Tuhan. Dan bagaimana caranya? Dia hanya berfirman. Tadi malam kita sudah pelajari betapa hebatnya ketika Allah berfirman. Dan diri kita pun dibentuk setiap hari oleh karena firman Tuhan. Kemudian Allah yang luar biasa hebatnya kuasanya itu. Tapi dia yang mempunyai karakter yang luar biasa. Yaitu di dalam Mazmur 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Alkitab mencatat bahwa ketika itu, ya, Tuhan menunjukkan kepada hambanya bahwa dia adalah Allah yang memiliki karakter, walaupun dia punya kuasa, punya kehebatan, tapi dia adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan setia kepada janji-janjinya. Saudara-saudara, luar biasa, ya. Allah yang begitu berkuasa, begitu punya power, tapi dia adalah Allah yang penyayang. Dia bukanlah Allah yang punya kuasa untuk menggunakan kuasanya dengan sewenang-wenangnya, ya. Jadi saudara, ini ada kesalahan ketik. Ini bukan Mazmur, tapi ini adalah Keluaran pasal 34 ayat 6 dan 7. Nanti diganti ya, Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Saya
Ingat ini supaya adik-adik kita bisa mencatat dengan baik. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Ketika itu Tuhan menunjukkan kepada Musa, kepada bangsa Israel, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ini adalah satu pengumuman dari Allah siapa dirinya. Ya, dirinya memang penuh kuasa, ya, penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi dia sebenarnya Allah yang penyayang, pengasih dan panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan kasihnya dan setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi kita lihat bahwa Allah yang kita sembah ini selalu memenuhi kesetiaannya untuk mengasihi kepada semua orang yang mau datang mengaku kesalahannya dan meminta pengampunan. Ya, dosa sebesar apapun, kesalahan sebesar apapun, tidak pernah Allah tidak sanggup mengampuni. Allah sangat mengasihi orang-orang yang betul-betul datang untuk mengaku dosa-dosanya. Jadi saudara-saudara, adik-adik, kalau kita merasa ada kekurangan, ada kesalahan, langsung datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh minta pengampunan, bahwa Allah sanggup menyelesaikan dosa-dosamu. Tapi kalau dosa-dosamu engkau sayangi terus, engkau tidak mau minta pengampunan, maka dosa-dosamu itu sendirilah yang akan mengakibatkan kesalahan itu menjadi yaitu hukuman oleh karena dosa-dosa tidak diakui dan ditinggalkan. Baik, Yeremia pasal 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dikatakan lagi, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi Allah bukan saja menyatakan aku adalah kasih, aku penuh kasih. Tapi dia juga memelihara kita dengan penuh kasih. Dia mengawali hidup kita dengan penuh kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang adalah merasakan kasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kalau saudara dan saya masih bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas walaupun kelihatannya di dalam rumah, kita bersyukur karena Allah sedang memelihara kita dengan penuh kasih. Dan inilah Allah yang kita mau kenal di malam hari ini, karakternya luar biasa. Ya. Lalu dikatakan juga Allah yang kita mau kenal ini adalah dalam Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalam. Kita perlu ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini dan segala isinya, ya, itu semua adalah Tuhan. Binatang-binatang, tanaman, ya, yang memberikan kita rasa sukacita, ya. Kemudian tanaman-tanaman itu semua Tuhan punya, binatang-binatang. Kemudian harta yang ada di bumi ini, termasuk harta saudara dan saya, itu milik Tuhan. Termasuk diri kita, sebenarnya kita adalah milik Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sering merasa, oh saya punya mau, ya. Kalau kita dinasehatkan, dibilang, oh tubuh saya sendiri, ya. Emangnya kenapa? Tapi ingat malam ini, Allah yang kita kenal ini sebenarnya dia memiliki segala sesuatu bumi, termasuk diri kita. Ya, baik atau buruk diri kita, sebenarnya kita adalah milik Dia. Dia rindu untuk menolong dan menjaga kita. Baik, dikatakan Dia mengundang kita untuk memuji Dia. Setelah kita kenal tadi karakter Allah, penuh kuasa, penuh dengan kemuliaan, dan Dia juga adalah pencipta, dan Dia juga layak menjadi juru selamat, dan Dia juga Allah yang penuh kasih.
Maka sekarang setelah kita kenal dia, dia mengundang kita untuk memujinya. Di dalam Mazmur 34 ayat 1 dikatakan, dari Daud, pada waktu ia berpura-pura tidak waras pergi di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Lalu kemudian Daud menyadari, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam. Jadi Daud merasakan bagaimana dia mendapat kelepasan dari Tuhan pada saat dia pura-pura tidak waras di depan Abimelek. Walaupun dia membuat kesalahan, dia membuat dirinya tidak percaya kepada pimpinan Tuhan. Lalu dia menghadapi masalah, dia diusir, tapi Tuhan masih menjaga dan mengasihi dia. Makanya Daud langsung merespon, oh luar biasa Tuhan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Oke, dikatakan karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Hamba Tuhan Daud mengatakan bahwa kita tidak sia-sia memuji Tuhan. Karena dengan kita memuji Tuhan, jiwa kita bermegah, ya. Dan dengan demikian kita menyadari siapa diri kita, kita perlu rendah hati dan akhirnya kita akan memiliki sukacita. Memuliakan Tuhan itu adalah sesuatu yang sukacita dan memuliakan bersama-sama. Artinya kita undang yang lain. Mari kita memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Saudara, orang yang suka memuliakan Tuhan, yang suka memasyurkan nama Tuhan, dia memiliki sukacita. Dia memiliki satu cahaya kehidupan, ya. Dia memiliki satu kebahagiaan, orang-orang yang senang memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita di pagi hari bangun, langsung kita menyadari, kita berdoa dan kita puji Tuhan. Kita memuji Tuhan itu membawa kita terangkat kepada satu kuasa yang tidak terbatas. Sementara diri kita terbatas. Ketika kita memuji Tuhan, pikiran kita diangkat jauh ke atas kepada kemuliaan. Dan itulah yang membuat manusia kuat ketika dia memuliakan Tuhan selalu. Dia berjanji akan menguatkan dalam kesulitan. Ya, Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji Tuhan, Dia akan menguatkan kita dalam kesulitan. Saudara, Tuhan tidak berjanji untuk selamanya kita terlepas dari kesulitan. Bisa kita melewati kesulitan. Bahkan sering bisa saja kita melewati kesulitan. Tapi ingat, yang Tuhan janjikan adalah Dia mendampingi saudara dan saya. Dia menyertai kita untuk kita tidak perlu ragu. Dia menyertai kita dan meneguhkan kita. Dan Dia juga menyertai kita untuk menolong kita melewati masa-masa yang sulit. Dan Dia akan pegang kita dengan tangan kanan. Tangan kanan ini melambangkan kuasa. Untuk apa? Untuk membawa kita kepada kemenangan. Luar biasa. Janji Tuhan ini luar biasa. Itulah sebabnya kenapa kita boleh memuji Dia. Dia juga berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Saudara, kalau kita selalu bergantung kepada Tuhan, Tuhan berjanji, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menolong kita pada waktunya, pada saat di mana kita betul-betul sudah tidak berdaya. Allah menolong kita. Dia berjanji tidak pernah meninggalkan saudara. Walaupun kadang-kadang kita bilang, kenapa Tuhan? Saya membutuhkan engkau, tapi sepertinya
saya tidak merasakannya, atau saya sudah berdoa sepertinya tidak dijawab. Oh, tidak. Allah itu selalu berjanji, tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di sisi kita untuk menolong kita. Baik, yang berikut, saudara-saudara, ini adalah satu karakter Allah yang lebih hebat lagi, yang luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sifat atau karakter Allah yang paling luar biasa yang kita dapati di malam ini adalah Allah itu adalah kasih adanya. 1 Yohanes 4 ayat yang 8 dikatakan, sebab Allah adalah kasih. Ya, kasih adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa. Ya, di dalam kasih itu adalah satu kuasa yang membuat kerinduan untuk kita lebih mengasihi Allah. Karena hanya dengan kasihlah yang menghasilkan kasih. Kasih itu didorong oleh karena kasih. Kenapa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka kuasa Allah yang luar biasa itu mengalir di dalam diri kita. Mengalir dan seperti luapan air akan kita rasakan bagaimana mata air itu terisi di dalam kehidupan kita oleh karena Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh kasih, yang penuh perhatian kepada kita. Saudara-saudara, tabiat Allah yang terbesar inilah yang membuat manusia layak diselamatkan. Kalau bukan karena kasih, kita tidak ada saat ini. Itulah sebabnya kasih Allah itu luar biasa. Bagi anak-anak, bagi kita semua yang dibesarkan dalam belajar Alkitab, kita pasti ingat. Tadi malam pun saya sudah singgung, ya, seorang pemuda, ya, yang tadinya perokok berat tapi berubah karena dia melihat kasih Allah itu. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihlah yang mendorong Allah memberikan yang terbesar, harta yang terbesar dari surga, yaitu anaknya sendiri. Anaknya datang, dan bukan sekedar datang menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar datang menjelaskan tabiat Allah, tetapi dia datang untuk menjadi orang yang menderita, berkorban supaya kita selamat. Inilah bukti kasih Allah yang tidak bisa kita sangkal, karena Allah begitu mengasihi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Allah rindu dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Bagi kita rumah tangga, ingat, setelah berjalan waktu panjangnya rumah tangga kita sudah lewati bertahun-tahun. Mungkin kadang-kadang kita agak tawar hubungan satu sama lain, suami istri atau anak-anak dengan orang tua. Ketika kita merasakan itu, berarti kita perlu datang kepada mata air kasih Allah. Datang kepada Dia sebagai sumber mata air kasih itu. Karena memang kasih manusia ini penuh dengan kepentingan sendiri. Kasih manusia ini terbatas. Tetapi kalau kita mau mengenal karakter Allah ini, mengenal tabiat Allah ini, maka kita akan bertumbuh dan kita akan merasakan betapa besar kasih Allah itu, yang membuat kita mengerti kasih Allah itu, dan akhirnya kasih Allah itulah yang membuat kita terbangun kembali untuk mengasihi keluarga kita, suami kita, istri kita yang mungkin sekian lama sudah bersama-sama dengan kita, tapi mungkin sudah waktu berjalan rasanya seperti habis baterainya, ya. Tetapi ingat, kalau itu terjadi, maka cepat-cepat kita meminta dan memohon kepada Allah dan datang kepada Dia untuk mengenal Allah
mengasihi dia. Dan lihatlah, kasih itu akan mengalir melalui hidup kita. Saudara, Alkitab mengatakan di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24, apa yang menjadi kebanggaan atau kemegahan kita ketika kita sudah belajar firman Tuhan, belajar pada malam hari ini. Apa kebanggaan saudara dan saya dan kemegahan kita? Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 dan 24 begini, katakan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan. Saudara-saudara, kalau kita dikatakan memiliki kebijaksanaan, ya biasanya kalau kita memiliki kebijaksanaan kita senang karena orang selalu datang bertanya. Oh, kalau ada apa-apa, oh saudara ini tanyakan sama dia. Lalu atau datang kepada dia, berbicara kepada dia. Wah, senang kalau kita menjadi perhatian dan tempat orang bertanya, tempat di mana orang mau mendengar kata-kata kita atau kebijakan kita atau segala sesuatu yang membutuhkan kebijaksanaan ketika kita datang kepadanya. Sama seperti Raja Salomo. Ya, Raja Salomo itu orang datang bertanya kepada dia dan dia memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang luar biasa. Tetapi kata firman Tuhan, janganlah kalau kita memiliki kebijaksanaan itu kita bermegah karena kebijaksanaannya. Lalu yang kedua, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Kuat ini adalah power, ya, atau juga bisa dibilang kuasa. Kalau saudara mempunyai kedudukan, ya, saudara punya kekuatan, ya, jangan bermegah karena kekuatan. Kekuasaan ataupun jabatan ataupun pelayanan yang dipercayakan kepada kita itu sifatnya sementara, ya. Ya, kita hanyalah dititipkan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Nah, yang berikut, Tuhan tidak melarang kita memiliki harta atau menjadi kaya. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ya, kita harus apa yang kita harus bermegah? Luar biasa, firman Tuhan mengatakan dalam ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau saudara mau bermegah, bukan yang 3 hal tadi. Bukan karena kita memiliki hikmat kebijaksanaan yang hebat. Bukan karena kita mempunyai kekuasaan atau power atau kekuatan. Atau bahkan kita bermegah oleh karena kita orang kaya. Tetapi kemegahan yang sejati yang dimiliki kita seharusnya ketika kita sudah belajar malam ini mengenal Allah dan karakternya itu. Maka kita harusnya bermegah. Yaitu karena kita memahami dan mengenal akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Dan ditegaskan kembali. Demikianlah firman Tuhan. Tadi malam kita sudah belajar bahwa Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ketika saudara mau bermegah, hanya satu alasan kita bermegah. Karena kita mengenal Allah. Karena kita memahami Allah. Dan itulah sesungguhnya yang Allah sukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu kita sering baca firman Tuhan, begitu kita belajar, kita akan makin mengerti hadir di hari dan memahami karakter Allah dan mengerti Dia. Dan akhirnya itulah yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kita bersyukur dari malam ke malam kita sudah belajar firman Tuhan. Dan malam ini kita kembali diingatkan betapa kemegahan umat-umat yang percaya kepada Tuhan adalah mereka yang mau mengenal dan memahami Allah. Baik,
ayat yang terakhir bagi kita malam ini. Ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 12 dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu bahwa kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, 2 Timotius adalah salah satu surat yang ditulis seorang rasul yang terkenal namanya Rasul Paulus. Dan pada waktu 2 Timotius ini ditulis, Rasul Paulus sebenarnya dalam kondisi yang sudah siap akan dihukum mati oleh karena Injil. Tetapi pada waktu dia menulis surat kepada Timotius, makanya dikatakan surat Timotius itu adalah surat Paulus kepada Timotius untuk menjadi nasihat-nasihat kepada dia. Maka Paulus mengatakan bahwa dia tidak malu. Walaupun keadaannya sebenarnya menderita. Dalam keadaan yang sudah siap untuk mendapat hukuman mati karena penyebaran, yaitu keselamatan kepada orang lain. Jadi Paulus waktu itu sebenarnya kondisi dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Dia di penjara dan dia sudah mendengar bahwa waktunya untuk dia dieksekusi, untuk dihukum mati sudah dekat. Tapi bagi Paulus dia katakan, aku tidak malu. Kenapa dia tidak malu? Walaupun dia menderita semuanya ini, kenapa dia tidak malu? Ya. Paulus ini adalah tadinya orang besar. Dia adalah bagian daripada majelis di agama yang waktu itu luar biasa, itu agama Yahudi. Dia sebenarnya punya kedudukan. Tapi sekarang dia rela menderita. Dia tinggalkan semua itu. Dia rela menderita. Semuanya. Bahkan dia sering mengalami dalam perjalanan karam kapal dan mungkin kelaparan, tetapi dia tidak malu. Kenapa dia tidak malu? Luar biasa. Bahasa Inggris menjelaskan, because I know in whom I have believed. Dia katakan, saya kenal, saya tahu kepada siapa saya percaya. Dan saya yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam ini kita berterima kasih kepada Tuhan. Dia telah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui firman Tuhan. Karakter Allah dan karakternya yang terbesar yaitu kasih. Dan bagi kita yang mengenal dia, kita akan memuji dia. Bukan saja saat ini, tapi sampai seterusnya. Saya mau terus bertumbuh mengenal Allah. Dan saya mau memahaminya. Dan itulah yang menjadi kebanggaan kita. Dan kita akan memuji dia terus-menerus. Sampai seperti Paulus kita katakan. I know in whom I have believed. Saya kenal dan saya tahu kepada siapa saya percaya. Saya tidak perlu malu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh belajar malam ini betapa hebatnya karakter Allah. Dan betapa kami rindu untuk mengenal dan memahami-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami sudah menerima pelajaran, biarlah firman Tuhan memetraikan firman-Mu kepada hati kami. Sehingga kami boleh bersyukur dan kami boleh memuji-muji Tuhan. Dan bahkan bertumbuh untuk mengenal dan memahami Tuhan dari hari ke hari. Inilah doa kami, berkati bagi kami semua yang sudah mendengar dan melihat acara ini. Biarlah hati kami dipenuhi oleh sukacita berkat Tuhan yang limpah, baik berkat badani maupun rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Luar biasa Allah kita itu. Tentunya kita semakin mengasihi Allah yang telah menjadikan langit dan bumi ini. Namun kita sadar kita tinggal di dunia yang berdosa ini, iblis kerap menggoda kita. Untuk itu besok jangan sampai ketinggalan. Dari manakah asal usul iblis? Kami juga menghimbau kita semua adik-adik, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami kasihi,
ajaklah saudara-saudara kita untuk mendapatkan berkat yang sama seperti kita terima malam ini, untuk malam besok. Dan apabila ada kendala di kuota, kami juga sarankan untuk datang kepada pendeta, gembala, atau guru yang ada di dekat saudara, dan mereka akan membantu. Tuhan akan memberkati kita pada malam peristirahatan ini. Sampai ketemu besok. Selamat malam.